Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melakukan sterilisasi alat laboratorium. Nah, tujuan dari sterilisasi ini yaitu kita untuk mengurangi adanya kontaminasi dan membuat alat-alat laboratorium yang akan kita gunakan untuk praktikum lebih steril seperti itu. Nah, hari ini kita akan melakukan dua metode sterilisasi, yaitu sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Untuk sterilisasi basah, kita akan menggunakan autoclave. Sementara sterilisasi kering, kita akan menggunakan oven. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada kertas, aluminium foil, kertas payung, karet, serta peralatan gelas seperti petidis atau cawan petri, pipet tetes, batang pengaduk, serta Erlenmeyer. Jadi, sebelum kita melakukan sterilisasi menggunakan autoclave maupun oven, kita harus membungkus terlebih dahulu alat-alat atau gelas-gelas kimia ini menggunakan aluminium foil serta kertas payung. Sebelum kita melakukan sterilisasi, kita harus membungkus gelas-gelas kimia tersebut menggunakan aluminium foil dan kertas payung. Untuk sterilisasi basah menggunakan autoclave, teman-teman bisa menggunakan kertas payung untuk membungkus alat laboratoriumnya. Caranya, posisikan petridisnya di tengah kertas payung. Kemudian tarik sisi depan dan sisi belakang. Lalu buat lipatan seperti ini. Lalu lipat kembali. Ya. Sisi kanan dan kiri dilipat membentuk segitiga. Dan ditarik ke arah belakang. Begitu pula sisi yang sebelah kiri, kita lipat segitiga dan tarik ke arah belakang. Ini. Nah, selanjutnya kita akan membungkus Erlenmeyer menggunakan kertas payung. Berbeda dengan tadi yang petridis, untuk Erlenmeyer kita membuat sumbatan terlebih dahulu menggunakan kapas pembalut dan kita letakkan di bagian atas Erlenmeyer seperti ini. Jika teman-teman sudah mendengar suara seperti plung seperti itu, berarti Erlenmeyernya sudah tersumbat dengan baik. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mengambil kertas payung kembali dan menutupkan ke bagian atas dari Erlenmeyer yang akan kita sterilisasi menggunakan autoclave. Dan gunakan karet agar kertas payung sudah kita letakkan pada Erlenmeyer tidak lepas. Nah, seperti ini. Nah, oke, tadi kita sudah membungkus alat-alat laboratorium menggunakan kertas payung. Tetapi apabila kita mau melakukan sterilisasi kering menggunakan oven, maka kita bisa membungkusnya dengan aluminium foil. Hal ini dilakukan agar kertas payung ketika disterilisasi menggunakan oven itu tidak meleleh. Bagaimana caranya? Di sini sudah ada batang pengaduk dan sudah ada aluminium foil. Jadi teman-teman bisa menggulung batang pengaduknya
menggunakan aluminium foil yang sudah disediakan. Seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana cara membungkus Erlenmeyer menggunakan aluminium foil. Sama seperti yang tadi, kita sudah membungkus Erlenmeyer menggunakan kertas payung. Yang pertama, kita harus membuat jembatan dulu menggunakan kapas untuk menutup bagian atas dari Erlenmeyer. Pastikan sudah ada suara plung seperti itu. Nah, itu berarti Erlenmeyernya sudah tertutup dengan atau tersumbat dengan rapat menggunakan kapas. Selanjutnya, kalau tadi kita menutupnya menggunakan kertas payung, kita akan menutupnya menggunakan aluminium foil. Kemudian, setelah kita membuat jembatannya, kita lapisi lagi menggunakan aluminium foil. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan oven untuk sterilisasi kering. Yang pertama, pastikan kabel dari ovennya sudah terhubung dengan stop kontak. Nah, oke, karena memang ovennya sedang digunakan, saya akan menjelaskan fiturnya saja. Di sini ada tombol power atau on off untuk menghidupkan ovennya. Kemudian di sini teman-teman ada beberapa fitur, yaitu ada suhu, timer, dan flap. Jadi tadi alat laboratorium yang sudah kita wrap menggunakan aluminium foil dimasukkan ke dalam oven ini. Caranya, nah teman-teman buka dulu seperti ini dan dimasukkan ke dalam. Selanjutnya, teman-teman bisa mengatur temperaturnya dengan cara mengeklik bagian sini, dan kita bisa mengesetnya dengan memutar tombol ini. Untuk sterilisasi, temperatur yang bisa digunakan yaitu 100 derajat. Karena ini hanya untuk mengeringkan saja, jadi di sini diatur suhunya 45 derajat. Selanjutnya ada fitur timer berapa lama sterilisasi akan dilaksanakan. Dan ada flap di sini yaitu untuk mengatur sirkulasi udara. Di sini 10%, berarti artinya sirkulasi udara yang terbuka itu akan terbuka secara 10%. Untuk mengaturnya, teman bisa memutar tombol ini. Nah, teman-teman bisa melihat angkanya berubah. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa mengklik tombol yang tengah. Oke. Selanjutnya, untuk fitur-fitur selanjutnya sebenarnya ada bahasa, ada time, ada kalip, ada setup. Cuman untuk sterilisasi mungkin hanya itu saja fitur yang bisa digunakan. Dan ketika teman-teman sudah selesai melakukan sterilisasi, teman bisa mematikannya kembali dengan memencet tombol power dan mengambil alat laboratorium yang sudah selesai disterilisasi dengan metode sterilisasi kering. Sterilisasi basah menggunakan autoclave, kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan autoclave. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan yaitu teman-teman buka dulu tutup dari autoclave-nya.
Nah, ketika sudah terangkat seperti ini, teman-teman bisa mengangkat pancinya dan mengisi autoclave-nya menggunakan Aquades sampai sebatas ini. Ketika teman-teman sudah mengisinya dengan Aquades, teman-teman bisa memasukkan kembali kita letakkan alat laboratorium yang sudah dibungkus menggunakan kertas payung ke dalam autoclave. Kemudian kita tutup autoclave-nya. Oke, jika alat laboratorium yang mau disterilisasikan sudah masuk ke dalam autoclave, selanjutnya kita kencangkan skrupnya dengan cara diputar. Selanjutnya, hubungkan kabel listriknya ke dalam stop kontak. Untuk menghidupkan dan mematikan autoclave-nya, jadi yang pertama kita hidupkan dulu dengan menariknya ke atas. Nah, nanti akan menyala seperti itu. Kemudian kita putar. Di sini ada tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita bisa panaskan autoclave-nya sampai full ke 10. Kita juga perhatikan. Nah, di situ kita bisa mengetahui berapa suhu di dalam autoclave tersebut. Ketika nanti jarumnya ini sudah menunjuk ke warna yang hijau atau di kisaran suhu 255, maka kita bisa mengecilkan suhunya. Di warnanya sudah hijau, maka kita bisa mengecilkan suhunya ke angka 6 atau 5, seperti itu. Ketika pemanasan dimulai, maka kita menutup katupnya terlebih dahulu. Dan untuk mengatur berapa lama kita akan melakukan sterilisasi basah, kita bisa mengaturnya menggunakan timer. Nah, timernya ada di sebelah sini. Dari 0, 60 sampai ke seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk mau mengatur berapa lama sterilisasi akan berlangsung, kita bisa menggunakan timer di sebelah sini. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan timer dari HP. Setelah selesai melakukan sterilisasi, teman-teman bisa mematikan kembali tombol powernya ke off. Kemudian teman-teman bisa mengeluarkan uapnya sedikit demi sedikit, seperti itu, dengan cara seperti ini, mengangkatnya sedikit demi sedikit. Kenapa tidak langsung seperti ini? Karena ketika uapnya keluar secara dengan skala yang lebih banyak atau besar seperti itu, maka tadi Elon Mail yang sudah kita sumbat itu sumbatannya bisa terlepas karena adanya tekanan yang berbeda. Jadi kita harus mengeluarkan uap panasnya itu perlahan-lahan. Ketika teman-teman mau mengambil alat laboratoriumnya, pastikan uap panasnya itu sudah keluar dan autoclave-nya itu sudah lebih mendingin gitu. Setelah itu teman-teman bisa membuka atau melonggarkan kembali skrupnya dengan cara memutar dan bisa membuka kembali tutup dari autoclave untuk mengambil alat laboratorium yang sudah selesai disterilisasikan. Dan jangan lupa mencabut kabel kontaknya dari stop kontak. Seperti itu kurang lebih cara menggunakan autoclave untuk sterilisasi basah.